dulu itu dokter selalu menganjurkan makanlah 3 kali sehari. Kalau makannya nggak 3 kali sehari nanti bisa menimbulkan gangguan kesehatan. Di segmen 1 dibahas gitu ya. Jadi melewatkan 1 waktu makan itu sekarang trendingnya itu dikenal sebagai intermittent fasting. Nah, melewatkan 1 waktu makan itu sekarang trendingnya itu dikenal sebagai intermittent fasting. Nah, dulu itu dokter selalu menganjurkan makanlah 3 kali sehari. Kalau makannya nggak 3 kali sehari nanti bisa menimbulkan gangguan kesehatan. Tetapi ada juga dokter sekarang ini dengan didukung oleh data-data penelitian ilmiah dan pengetahuan kedokteran gitu, bahwa ternyata melewatkan 1 waktu makan untuk sebagian besar, tidak semua orang ya, untuk sebagian besar orang bisa dianggap sebagai salah satu option, salah satu pilihan untuk membantu orang tersebut untuk menurunkan berat badan. Gitu. Tapi jadi itu bisa jadi apa opsi yang bisa diterapkan oleh semua orang nggak? Tidak semua orang. Pada umumnya sebagian besar orang yang tidak punya masalah kesehatan dan tidak punya masalah kejiwaan dengan makan itu biasanya boleh melewatkan 1 waktu makan. Kalau dibilang gaya intermittent fasting itu hampir sama seperti gaya umat muslim yang sedang menjalani puasa di bulan Ramadan. Kan sebenarnya melewatkan 1 waktu makan kan. Benar. Walaupun kadang-kadang dimodifikasi, makannya digeser malam tapi jadi 3 kali makan tapi berdekatan makannya. Tapi pada umumnya kan kalau orang muslim biasanya tetap 2 kali ya. Mas Sony gimana? Jadi 3 kali apa 2 kali makan? 2 kali, siang kadang ke warteg. Enggak. Beda dong itu ya. Tak aduin mamahnya loh. Ya pokoknya diganti waktu makannya gitu. Dan itu sebetulnya intermittent fasting itu meniru cuman dimodifikasi sedikit gitu ya. Nah yang kedua dok, bener nggak sih kalau diet yang rendah kalori itu selalu efektif ampuh buat nurunin berat badan? Nah ini saya pertanyaan yang susah menjawabnya. Karena di atas kertas makan makanan yang rendah kalori di atas kertas ya pasti akan menurunkan berat badan. Tetapi masalahnya tubuh kita itu tubuh yang adaptif. Jadi kalau kita dikasih makan setiap hari berkurang misalnya 500 kalori, maka tubuh akan menghemat penggunaan kalorinya dengan menurunkan metabolismenya. Sehingga pada satu titik penurunan kalori tidak efektif lagi untuk menurunkan berat badan. Kalau pada awal-awal iya. Nah teori inilah yang dikemukakan oleh pendukung intermittent fasting bahwa menurunkan kalori tidak akan banyak gunanya karena pada satu titik tubuh kita sama kayak gini deh. Kita biasa digaji 10 juta. Terus tiba-tiba gak relate nih saya nih. Gak relate nih. Gaji 10 juta. Coba kalau saya bilang 5 kan nanti saya dimarahin. Katanya kalau 5 terlalu jujur. Iya, jangan jujur banget gitu. Analoginya tadi gaji 10 juta, terus 20 deh ya. Gaji 20 juta gitu misalnya. Terus karena perusahaan susah, gajinya diskon jadi tinggal 10 juta misalnya. Nah, pada awal-awalnya kan kita berat ya hidup dengan 10 juta menurunkan standar. Tapi pada satu titik setelah berapa bulan kan kita biasa gitu. Ya udahlah, terima nasib lah gitu kan. Terus kita menyesuaikan gaya hidup kita kan. Yang tadinya misalnya Starbucks sekarang Starling gitu kan. Kan dengan sendirinya kita menyesuaikan diri sehingga lama-lama 10 juta itu tidak terasa mengganggu lagi. Sama kayak kalori. Pada mula-mula diturunkan, rasanya turun gitu. Enggak, berat badannya akan turun. Tapi ketika badannya sudah menyesuaikan diri dengan penurunan kalori yang terjadi, maka dia akan menurunkan metabolismenya. Nah, tetapi bagi yang setuju dengan penurunan kalori,
masih ada jalan keluarnya dengan diacak-acak lagi. Misalnya, komposisi makanannya yang diganti. Jadi misalnya komponen karbohidratnya diturunkan, komponen proteinnya dinaikkan gitu. Apakah berhasil atau tidak antara yang mendukung teori ini dan yang menghujat teori ini, dua-duanya punya data yang jadi memang kedokteran itu membingungkan.